Halo, saya Farhan Nurlita dengan NIM 2203020035 dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Program Pendidikan Agama Islam. Video pembelajaran dengan penerapan contextual teaching and learning ini ditujukan untuk mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Nur Halimah SPD MPD. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Apakah hadir semua di kelas ini? Dinda kemana? Kok gak kelihatan sih hari ini? Biasanya kan duduk sama kamu, di samping kamu. Yaudah, langsung saya absen aja ya. Adna, Angelita, Aska, Adinda. Oh, Dinda sakit. Oke, langsung aja ya kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang masih ingat pembelajaran pertemuan kemarin? Ya, betul. Pembelajaran kemarin mengenai toharoh. Toharoh artinya? Betul. Toharoh artinya bersuci. Materi hari ini kita belajar mengenai najis. Siapa yang tahu najis itu apa? Ya, pengertian najis itu ialah kotoran. Nah, najis ini merupakan kotoran yang harus dibersihkan. Mengapa harus dibersihkan? Karena najis ini mencegah sahnya suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan bersuci. Najis ini punya 3 tingkatan. Ada yang tingkatannya besar, terus yang kedua ada tingkatannya sedang, dan yang ketiga ringan. Yang besar ini biasa kita kenal dengan najis. Dan yang sedang ada najis mutawasitoh. Dan yang terakhir ada najis ringan, yaitu najis mukhalafah. Nah, contohnya ya dari najis besar, najis mukhalafah itu yang berkaitan dengan najis mukhalafah bersumber dari anjing atau babi. Jika kalian mengenai air liur dari anjing atau babi, itu cara menyucikannya bisa dengan membasuh sebanyak 7 kali dan ditambah dengan tangan. Itu cara penyuciannya. Nah, kalau najis yang sedang, contohnya itu air, darah, nanah, kotoran manusia dan binatang. Nah, gimana cara penyuciannya? Cara penyuciannya itu dengan dicuci. Tapi ya, najis yang sedang ini terdapat 2 lagi. Ada yang hukmiyah dan ada yang ainiyah.
Nah, yang ainiyah ini kelihatan nyata wujudnya, dan yang hukmiyah ini tidak nyata wujudnya. Contohnya kalau hukmiyah, ada yang tahu? Iya, betul. Contohnya seperti nanah yang sudah mengering. Kita mungkin ngelihat ada nanah nih. Ingat ya, kita tadi kena nanah. Terus lupa membersihkannya. Tapi kita ingat kalau ini itu bekas terkena dengan nanah. Karena tidak kelihatan nanahnya, cara penyuciannya cukup dicuci hingga bersih saja. Hingga kita meyakini bahwa si nanah ini yang tadi terkena sama baju kita, itu sudah bersih. Dan yang kalau ainiyah, yang wujudnya tampak, kita juga harus menyucikannya dengan cara dicuci dari air yang mengalir. Hingga bersih ya. Misalnya, celana kalian terkena kotoran, entah itu kotoran manusia atau kotoran binatang. Biasanya kotoran binatang nih yang suka menginjak sembarangan. Terus kita ingat kalau kita itu mau sholat. Nah, kita harus ngebersihin dulu najis yang tadi kita injak. Seperti menginjak kotoran cicak, kan tidak sengaja juga. Jadi kita harus membersihkannya hingga bersih ya teman-teman. Yang terakhir ada najis mukhafafah, najis ringan. Siapa yang tahu contohnya najis ringannya? Contohnya air seni bagi laki-laki yang baru lahir dan belum mulai makan. Selain air susu ibu. Dan jika anak bayi laki-laki ini sudah memulai makan, maka air seni anak bayi laki-laki ini digolongkan menjadi najis mutawasitoh. Karena itu najis berdasarkan kotoran manusia. Misalnya, kalian punya adik laki-laki baru lahir. Terus kalian tidak sengaja terkena air seninya. Nah, cara penyuciannya itu dengan membersihkan air. Baik, sampai di sini apakah sudah paham? Oke, jika sudah paham, saya ingin memberikan pertanyaan. Bagi yang jawabnya benar, maka akan mendapatkan nilai 100. Oke, sudah siap? Are you ready? Oke, apa itu najis? Siapa yang tahu? Betul sekali, najis itu kotoran. Nah, yang kedua, najis mutawasitoh terbagi menjadi berapa sih golongannya? Terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ainiyah, dan yang kedua hukmiyah. Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian ya. Jangan lupa diisi. Nah, ini tugas rumah yang Ibu berikan untuk kalian semua ya. Jangan lupa diisi. Minggu depan kumpulkan di meja Ibu ya. Nah, karena pembelajaran kita sudah habis waktunya, maka kita cukupkan dulu ya pembelajaran materi hari ini. Oke. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas, dan saya mohon maaf ya. Nah, teman-teman, jika yang masih belum mengerti dan belum paham, bisa langsung bertanya kepada saya. Langsung saja ya ke kantor guru. Jangan takut untuk bertanya.
Karena jika takut bertanya, maka kalian akan sesat di jalan. Iqbal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.